Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan ALC. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang belum pernah saya bahas sebelumnya, dan jujur juga cukup bingung ya. Karena yang akan saya bahas hari ini adalah pertama kalinya adalah power bank ya, dari JT tentunya. Dan ini bukan konten unboxing, jadi saya sudah membuka ini dan saya pakai sekitar seminggu. Lalu saya putuskan bahwa ini memang layak saya review karena ini memang keren ya. Oke, di sini lagi-lagi yang membuat saya merasa puas adalah logo ini. Garansi 2 tahun, rusak ganti baru, tukar sepuasnya. Nih, kelihatan nggak? Seperti itu ya. Jadi bisa dipastikan JT nggak bakal membuat sebuah produk yang ecek-ecek ya, karena dia berani ngasih garansi 2 tahun. Dulu banyak kan masih setahun sih ngasih garansi ya. Ini udah berani 2 tahun. Lalu di sini sebuah power bank wireless ya, wireless charging, jadi udah support buat iPhone. Tapi nggak tahu buat Android support nggak dia wireless chargingnya. Biasanya kalau Android perlu tambahan ya, perlu tambahan aksesoris itu buat receivernya. Di sini A10 series dari JT dengan kapasitas 10.000 mAh. Jadi cukup ya, 10.000 itu kalau untuk perjalanan cukup banget. Maksimal output adalah 22,5 watt. Mungkin untuk ponsel saya biasanya 65 watt, dia bisa menyelamatkan ya. Kita harus bijak menggunakan power bank. Power bank itu bukan untuk mengecas selalu ya. Power bank hanyalah untuk penyelamat. Jadi ketika kita perjalanan jauh atau mungkin nggak ada colokan listrik atau lampu pemadaman, jadi kita pakai di sana ya. Bukan untuk setiap hari. Oke, di sini ada keterangannya. Sudah disediakan kabel. Ini yang bikin keren ya. Saya merasa ini keren banget. Karena saya paling males kalau bawa kabel. Sering lupa bawa power bank tapi nggak bawa kabel. Di sini kita siapin beberapa colokan, colokan female ya. Jadi ada USB A output, Type C input atau output, bisa input bisa output. Kalau ini output, power on off, dan di sini input untuk mengeluarkan daya. Kabel C, mikro kabel untuk yang sebelum Type C itu ya, masih marak, masih banyak yang pakai. Lalu lighting kabel, lighting ini punya iPhone, dan USB kabel untuk input. Jadi yang USB kabel ini bahkan untuk mengecas power bank, banknya pun kita udah disediain kabel di dalam sini gitu. Jadi kita nggak perlu bawa kabel lagi gitu. Karena emang yang bikin ribet sekarang itu transisi perpindahan dari USB micro ke Type C. Jadi kadang kalau saya bawa Type C ternyata yang habis perangkat yang menggunakan micro gitu. Kalau kita bawa micro, sedangkan banyak juga perangkat saya yang menggunakan Type C. Jadi seperti itu yang bikin susah. Capacity 10.000 mAh atau 37 watt apa ya? Sorry, nggak begitu paham ya. Tekstur ABS plus PC, USB A kabel input, DC 5 volt 2 ampere, Type C input, DC 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, 12 volt 1,5 ampere, 18 watt. Beratnya adalah 239,9 gram, 6 output, jadi kita bisa mengecas 6 unit bersamaan. Wireless output 5 watt, 7,5 watt, 10 watt, 15 watt. Nah ini ada wirelessnya. Cuma saya bener nggak ngerti ya, apakah wireless itu bisa nangkep NFC. Kalau HP Android saya sih NFC. Cuma baca apa nggak ngerti, ntar kita coba aja. Dan aku udah coba pakai sekitar seminggu dan saya sangat puas dengan produk ini. Over charging protection, nah ini yang penting. Jadi kalau udah full dia bakal melemah. Jadi ini samakan over power, over charging, over power sama over current protection. Jadi proteksinya banyak ya.
over voltage-nya juga dibatasi, short circuit, nah dia udah bakal mutusin, dan temperature protection di sini. Proteksinya banyak, dan enaknya kadang-kadang kalau kita hal seperti ini, kadang kalau misalkan dia waktu pengisian dan udah full tidak keburu dijabur, dia bakal ngeluarin dayanya semakin rendah, jadi biar aman gitu ya. Sini seperti tadi packagingnya. Di sini ada lagi power deliver supplies of the 510 power standard using the same charge for indicator to charge them faster than ever before. High speed fast charging technology, high capacity, oke, 10.000 tadi. Ultra powerful output charge data rate maximal speed, oke. Ensures complete safety for your device. Dan saya udah support quick charge 4.0 ya. Lalu ada voltage boost dan multi protect proteksinya banyak tadi ya. Kita akan udah saya buka. Jadi saya pasang lagi sesuai, kalau kalian printer juga sama kayak gini lah. Kita akan buka di sini, ini udah kosong. Oke, kita singkirin dulu. Lalu di sini unitnya, dan di sini kita dapat tas. GT mah nggak pelit, selalu kasih tas buat penyimpanannya. Lalu di sini terima kasih untuk memilih GT. Kita dapat buku petunjuk dan kartu garansi harusnya di sini. Nah ya kayak gini. Nah ini kartu garansinya di sini. Syarat ketentuan klaim garansi 2 tahun. Alamatnya juga cukup lengkap ya buat kalian. Di Jakarta ada, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Jogja, Semarang, Solo, Bandung, Jayapura pun ada, Makassar ada, dan Pasar Bali, Bekasi, Tangerang, Depok ada semua. Jadi kadang-kadang meskipun dikirim online, tapi kalau kita ngirimnya ke Jakarta kan ongkirnya mahal ya. Kalau sesama Jawa Timur gitu, mending saya kirim ke Surabaya, ongkirnya murah, bisa 3 kali lebih murah daripada harus. Dan ini power banknya. Ini saya ngerasa hal baru dari power bank ya. Ketika kita bepergian, kita cukup membawa ini doang, cukup ini gitu. Karena semua kabel udah disiapin di sini. Ini untuk charge si power bank, ini untuk Type C, ini untuk iPhone, ini micro, dan semuanya udah disediain gitu. Jadi kan enak, kita tinggal bawa gini doang gitu. Dan kita bisa pergi. Dan buat kalian yang suka touring seperti saya, motovlog, enak banget. Jadi ketika kita sampai lokasi, kita tinggal melakukan pengisian baterai gitu, kita tinggal gitu. Dan hal lain yang aku suka, dia pakai layar dong. Nah kayak gini 100%. Jadi kita nggak perlu ngira-ngira. Kalau power bank jadul kan cuma pakai beberapa lampu gitu, 4 lampu atau 5 lampu, terus setiap lampu 20% atau 25%. Kita kan nggak bisa prediksi juga ini berapa sebenarnya kurangnya gitu kan. Jadi seperti ini. Dan di sini adalah untuk wirelessnya ya. Kita akan coba pakai NFC di Android. Dia paham nggak kalau dia tuh harus ngecas gitu. Kalau nggak paham berarti memang harus ada tambahan ya, harus dibeliin sih. Aku udah cari-cari, memang harus nambah yang namanya untuk ini. Saya akan menyalakan NFC saya di sini. Kita nyalain NFC, oke. Lalu kita coba menyalakan dan kita tempel di sini. Ya, nggak ngisi karena emang nggak ada receivernya. Tapi di ini, di power bank dia keluar sinyal tadi ya, kelihatan nggak? Nah ini dia sebenarnya kebaca sama NFC nya, tapi nggak ngerti dia harus ngapain, kelihatan nggak? Nah itu kan ada wirelessnya, dia on,
Tapi karena ini bukan iPhone yang bisa langsung paham harus ngecas, dia nggak ngecas kan, makanya dia diem-diem aja gitu. Jadi lupakan soal wireless, saya nggak bisa nge-review wirelessnya, tapi di banyak reviewer lain yang udah coba pakai iPhone-nya dan dia bisa ngecas kok gitu. Jadi cukup, nggak ada masalah di sana. Lalu kita akan coba, saya udah coba ya, sebenarnya sudah saya coba, dan memang untuk penggunaan baterainya juga normal, kita nggak terlalu boros dan cukup banget. Kalau untuk bepergian tuh bener-bener cukup. Jadi di sini ada USB Type C dan ini adalah micro USB. Kebetulan ada micro USB, ada yang mikronya, ada yang Type C nya. Coba aku cas pakai micro, dia langsung ngecas seperti ini, nyala tombol ya kan, merah, dia ngecas. Lalu di sini ada tulisan out, berarti dia mengeluarkan daya seperti itu ya, out di atas. Kalau kita ngecas nanti bakal ada tulisan in gitu, masuk gitu. Ini satu buah. Lalu saya juga punya ada ini USB Type C, kita cas juga. Oke, dia langsung mengisi juga. Dan coba saya punya kabel USB Type C kecil. Oke, ada. Jadi meskipun nggak ada kabelnya, kita bisa tetap nambah di sini ya. Ada USB Type A final, kita pasang di sini. Lalu saya coba charger HP. Oke, semua mengisi. Jadi enaknya seperti ini, 3 unit, belum semua ya. Kalau masih ada iPhone masih bisa kita ngecas, kita bisa ngecas secara bersamaan seperti ini, rame-rame kayak gini. Ini sih saya akuin ini keren banget dan simple, memudahkan kita. Karena saya dari dulu memang selalu bawa power bank kalau bepergian, apalagi kalau lagi touring ya. Jadi kadangkala entah itu intercom, entah itu kamera, itu perlu dicas di perjalanan, kita perlu nambah dayanya seperti itu. Kita coba lihat beberapa, kita pakai beberapa menit di sini untuk melihat. Di sini ngecas 3 unit dan dia baru turun 99% ya. Ada sebuah pot, baterai kamera, dan HP. Jadi bisa dibayangkan betapa mudahnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak perlu ribet-ribet bawa kabel lagi, kita cukup lakukan perjalanan, masukin ke pouch, pastikan power bank dari GT ini masuk ke tas kita. Kita save, masukin dalam tas, kita langsung bisa pergi perjalanan, jalan-jalan tanpa kepikiran aduh lupa bawa kabel. Karena pasti pernah kalian ya bawa power bank tapi nggak bawa kabel, atau mungkin kalian tim bawa kabel tapi nggak pernah bawa power bank. Seperti itu ya. Jadi ini keren untuk kalian konten kreator yang motovlog ya, apalagi ya, dan buat yang suka traveling pastinya ini benar-benar keren. Bisa kita lihat di sini penurunannya juga cukup lama ya, 99%. Baterai saya udah naik 3%. Jadi itu aja hari ini review tentang GT A10 series seperti ini. Untuk harganya bisa kalian cek di deskripsi. Worth it enggak? Dan saya jawab worth it. Dan ini sebuah hal baru ya menurut saya ya. Dan ini baru turun 3%, kita ngecas 3 buah ya. Kita cek dulu baterai ponsel saya udah nambah 4%. Dan ini kamu nggak ngerti.
dan flatnya udah nambah 1 strip dan dia baru turun 3%. Saya sudah cukup sampai di sini. Ini akan saya lepas semua, dan ini adalah simple banget, cukup seperti ini. Dan kalau kalian kehabisan daya, nggak bawa nggak bawa kabel buat ngecas di sini, ini juga bisa ya, seperti ini, atau dicas ke USB Type C seperti ini, bisa juga. Nah, ini untuk output, ini untuk ini untuk input, ini untuk output. Petisi di sini seperti itu. Desainnya juga mewah menurut saya, depan glossy, samping dan belakang doff, dan ini glossy GT wirelessnya. Keren. Saya suka barang ini. Kerja bagus nih buat GT. Ini termasuk sesuatu yang baru. Kabel-kabel, jadi kita cuma perlu bawa satu ini aja, masukin ke bag. Oke, kita masukin dan kita siap touring, kita siap perjalanan traveling, semuanya aman. Udah gitu aja. Oke, itu aja video kali ini tentang GT A10 series powerbank yang menurut saya oke. Dan memang saya pantas review ya. Seandainya dia cuma powerbank pada umumnya, buat apa saya review ya? Karena dia punya fitur wireless, dia dengan layar, dengan penjelasan yang oke, dan kemudahan dalam kita membawanya tanpa perlu bawa kabel lagi. Ini memang pantas saya review. Keren. Buat kalian yang tertarik untuk membeli produk GT ini, kalian bisa ke deskripsi. Dan itu aja. Saya Iwan ALC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.